Pemetaan energi manusia dan analisis kesenjangan, gap analysis. Membangun kinerja organisasi yang optimal melalui pendekatan Penta Human Design. Selamat datang di channel kami, Design Your Own Life. Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda sebuah pendekatan revolusioner untuk memahami dan mengoptimalkan aset terpenting kita, yaitu manusia. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, mengoptimalkan kinerja organisasi menjadi kunci keberhasilan. Namun, seringkali kita mengabaikan aspek yang sangat vital, yaitu energi manusia. Oleh sebab itulah, sebagai Chief Energy Officer, tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa kita memanfaatkan potensi penuh sumber daya manusia yang berada di perusahaan kita. Dan hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep Penta dari Human Design dapat mentransformasi tim kita dan, pada akhirnya, perusahaan kita. Pemetaan energi manusia dengan pendekatan Penta Human Design. Penta Human Design adalah modalitas yang menggabungkan prinsip-prinsip Human Design dengan pemahaman tentang energi manusia dalam konteks organisasi. Melalui pendekatan ini, kita dapat membaca dan menganalisis komposisi energi individu di level kunci dalam organisasi, seperti direksi, manajemen, dan lainnya. Penta Human Design memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana energi individu berinteraksi dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Dengan memahami energi individu secara holistik, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi masing-masing anggota tim. Pembacaan komposisi energetik di level personil inti atau key person. Melalui pendekatan Penta Human Design, kita dapat membaca komposisi energetik di level personil inti atau key person. Misalnya, kita dapat melihat bagaimana energi seorang direktur atau manajer berinteraksi dengan energi individu lain dalam tim. Hal ini memungkinkan kita untuk pemetaan administrasi, memahami bagaimana energi individu berkontribusi pada efisiensi administratif dan pengelolaan waktu. Public Relations, menganalisis bagaimana energi individu memengaruhi hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Oversight, menilai kemampuan individu dalam memantau dan mengarahkan jalannya operasi. Perencanaan, melihat bagaimana energi individu mempengaruhi kemampuan dalam merencanakan langkah-langkah strategis. Implementasi, mengevaluasi tingkat keterlibatan dan efektivitas dalam menerjemahkan rencana menjadi tindakan konkret. Akuntansi, memahami kepekaan terhadap detail dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Keandalan, mengukur konsistensi dan kehandalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Visi, menilai kemampuan individu untuk melihat gambaran besar dan mengarahkan organisasi menuju visi yang jelas. Koordinasi, memahami kemampuan dalam mengkoordinasikan berbagai fungsi dan kegiatan. Budaya, menganalisis kontribusi individu terhadap budaya organisasi dan nilai-nilai yang dianut. Kapasitas, menilai tingkat energi dan daya tahan individu dalam menghadapi tantangan. Komitmen, menilai tingkat keterlibatan dan komitmen individu terhadap visi dan tujuan organisasi. Analisis kesenjangan, gap analisis, untuk peningkatan kinerja. Setelah memahami komposisi energetik di level personil inti, langkah berikutnya adalah melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis. Dengan membandingkan harapan dan kenyataan dalam parameter-parameter utama bisnis yang disebutkan di atas, kita dapat mengidentifikasi area-area di mana ada kesenjangan atau gap antara potensi dan kinerja aktual. Analisis kesenjangan atau gap analisis ini memungkinkan kita untuk merumuskan strategi pengembangan yang tepat. Misalnya, jika terdapat kesenjangan dalam kemampuan perencanaan, langkah-langkah pengembangan seperti pelatihan manajerial atau mentoring dapat diimplementasikan. Begitu juga, jika terdapat kesenjangan dalam budaya organisasi, inisiatif untuk memperkuat nilai-nilai budaya bisa diambil. Kesimpulan. Pemetaan energi manusia dan analisis kesenjangan dengan pendekatan Penta Human Design merupakan alat yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang komposisi energetik individu dan identifikasi kesenjangan atau gap analisis dalam parameter-parameter kunci bisnis, kita dapat mengarahkan upaya pengembangan dengan lebih efektif. Dengan demikian, kita dapat membangun organisasi yang tangguh, adaptif, dan berkinerja tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya terkait Human Design Penta Analysis untuk korporasi, silahkan masuk ke corporate.merancangkehidupan.id.
Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut tentang mengoptimalkan kinerja perusahaan melalui pendekatan inovatif dan informasi lainnya terkait human design.